Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Nah, sekarang teman-teman akan saya ajak melihat kembali situasi dan kondisi dari dam Serandaan yang kebetulan hari ini adalah hari setelah terjadinya hujan deras dan banjir ya, bahkan sempat banjir. Jadi hari Minggu yang lalu itu dam Serandaan ini sempat banjir karena daerah utara itu hujan deras, kemudian tanggul itu di bagian tengah sempat ada yang jebol. Nah, sekarang sedang dalam proses perbaikan ini teman-teman. Ketika saya merekam video ini, bahkan kemarin sore atau hari kemarin itu juga hujan deras, tetapi di sini tidak terlalu banjir, tapi bekas-bekasnya masih terlihat ya. Jadi ini di sisi barat, ini dari sisi barat ya, kelihatan situasi dan kondisinya seperti ini. Dan ini airnya nampak tenang kalau di utaranya tanggul ya. Kemudian ini nampak sisi dari ground seal itu, ini nampak ya, ini becek ini teman-teman karena habis banjir. Kemudian ini sisi selatannya ya, ini dari sisi barat. Nah, nanti ada video yang dari sisi timur ya, karena saya juga pengen melihat yang dari sisi timur seperti apa situasi dan kondisinya. Nah, itu nampak tanggulnya ya sedang dikerjakan dengan ekskavator atau bego. Itu celahnya di bagian tengah sudah agak teratasi, semakin sempit ya dari bagian kemarin yang jebol itu. Nah, ini pinggiran dari Kali Progo yang dekat dengan ground seal ya. Ini kelihatan becek ya, karena kemarin terendam air ya. Karena kemarin sore juga hujan yang agak deras ya. Nah, kita lihat secara keseluruhan keadaannya seperti ini. Nah, itu ada truk warna putih ya di pinggiran dari Sungai Progo ya, yang dari sisi barat, dilihat dari sisi barat. Jadi ini sedang diatasi dengan pembangunan tanggul darurat untuk mencegah erosi agar pondasi jembatan Serandaan 2 tidak terkena erosi ya. Jadi kalau terkena erosi, bagian dasar dari pondasi itu tergerus oleh air yang banter banget, sehingga pasir-pasirnya ikut terbawa, sehingga pondasi itu bisa menjadi gogos ya, sehingga rapuh dan rawan untuk runtuh ya, seperti yang terjadi pada jembatan Serandaan 1. Nah, video ini saya ambil hari Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Jadi belum lama ya, masih segar dalam ingatan kita. Nah, karena ini proyek yang cukup besar sehingga perubahannya pun tidak akan begitu terlihat setiap harinya, kecuali kita fokuskan pada bagian celah yang sedang diperbaiki itu. Karena penyelesaiannya secara menyeluruh itu nanti tanggul itu sampai barat ya. Nah, ini kelihatan jembatan Serandaan 2 di sisi utara ya. Dan di utaranya ada jembatan Serandaan 1. Nah, itu lahan-lahan di sebelah timurnya dari Sungai Progo. Itu kelihatan lagi tanggulnya sekarang. Itu ada truk pengangkut batu ya. Jadi diuruk terus dengan batu dan tetrapod, batu boulder ya, dan tetrapod. Tetrapod ya, itu bentuknya seperti segi apa ya teman-teman ya. Jadi kakinya 4 ya, yang sebenarnya kakinya 3, yang di atas itu
semacam ujungnya. Nah, tetrapod itu fungsinya macam-macam, bisa untuk menahan gelombang, menahan arus, bisa juga untuk menimbun atau menguruk ya. Karena tetrapod itu lebih stabil, tidak mudah gelundung ya, karena ada kaki-kakinya itu ya. Nah, itu terlihat di sana ada jembatan Selatan 2 lagi. Dan airnya ini memang agak jernih, agak sedikit jernih. Padahal kemarin sore hujan, mungkin hujannya hanya lokal ya, hanya lokal di IJ ya. Tapi hujan yang sebelumnya yang menyebabkan banjir itu adalah hujan yang mungkin merata sampai daerah dari ujung utara ya. Jadi ujung utaranya dari Sungai Progo ya. Jadi di sepanjang aliran Sungai Progo, yaitu Kabupaten Magelang ya, sampai Temanggung. Nah, kalau di utara itu hujan deras, memang air itu sebagian besar memang masuk ke Sungai Progo ya. Nah, di tengahnya Sungai Progo itu ada bangunan melintang, itu yang berfungsi sebagai bangunan untuk menahan air sungai agar tidak terlalu dangkal ya. Namanya ground seal. Ground seal itu sekarang sudah patah di ujung timur ya, tapi di barat masih utuh, sehingga rencananya air Sungai Progo itu nanti dialirkan melewati sebelah barat, jadi melewati ground seal sebelah barat ya. Itu tentu merupakan penanganan darurat ya. Karena nanti rencananya akan dibangun dam yang baru di sebelah selatannya, itu konon kabarnya seperti itu. Tapi kita tunggu dulu, tunggu saja sampai realisasinya seperti apa nanti. Nah, itu ekskavator sedang memindah batu, dimasukkan ke dalam truk. Nah, ini dilihat dari sisi timur. Jadi sebetulnya kalau dengan drone itu sama saja ya teman-teman ya, cuman saya menerbangkan drone dari sisi timur ini, dari sisi timur dari Sungai Progo, jadi masuk Kapanewon Serandaan, Kabupaten Bantul. Nah, tujuan saya biar setidak-tidaknya sisi timur itu lebih banyak yang terlihat karena lebih dekat ya. Nah, ini sisi timur. Di sisi timur itu fokus pekerjaannya adalah di sisi timur, karena nanti tanggul itu di sisi timur akan dibuat lebih tinggi dari yang sisi barat. Nah, selisihnya berapa itu kita lihat saja ya nanti. Kemudian yang di sisi timur itu peralatannya juga lebih lengkap ya, ada kren, kemudian juga ada ekskavator. Kalau yang di sisi barat ekskavator ya. Dan di sisi timur ini pas saya mengambil gambar ini banyak truk-truk bermuatan batu ya, karena nampaknya memang difokuskan di sisi timur. Jadi semua itu melihat situasi dan kondisi ya. Jadi kemarin sempat jebol di bagian sekitar celah itu pas banjir ya, banjirnya itu sekitar hari Minggu teman-teman. Namun setelah itu ada hujan deras lagi, tapi tidak sampai banjir, tapi nampaknya air lautnya naik, air sungainya naik. Nah, video ini direkam hari Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025 sekitar jam 9-an ya, pokoknya sebelum zuhur ya, di sekitar itu. Karena durasinya yang sebelah timur itu saya ambil pagi hari, nah ini yang sebelah timur ini pagi hari, kemudian yang sebelah barat agak menunggu sebentar ya, sudah ada yang bekerja baru saya rekam. Nah, itu nampak lahan warga ini di sisi timur dari Sungai Progo ya, yang lahan warga itu ditanami macam-macam, ada tanami kacang, ada tanami terong, ada tanami cabai dan sebagainya ya teman-teman ya. Itu merupakan bantaran dari Sungai Progo.
Nah, sebagai pengetahuan tambahan teman-teman, bahwa Sungai Progo itu makin ke selatan makin lebar ya, makin ke muara itu makin lebar. Nah, itu bisa mempengaruhi terhadap panjangnya dari ground seal maupun bangunan yang ada di sisi agak utara ya. Jadi di sekitar Serandaan, kemudian Galur ya, sisi barat Galur itu ada 3 jembatan ya. Satu jembatan Serandaan 1 yang runtuh kemarin, kemudian jembatan Serandaan 2, kemudian jembatan Pandan Simo, ada 3 jembatan, dan ada bangunan melintang satu lagi yaitu dam Serandaan itu di sekitar Serandaan dan Galur ya teman-teman ya. Nah, makin ke selatan karena makin panjang otomatis makin lebar ya, otomatis jembatan juga yang di sebelah selatan itu lebih panjang. Di Pandan Simo itu 2.400 meter atau 2,4 kilometer ya. Nah, yang di jembatan Serandaan ini sekitar 600-an meter ya, 600 berapa gitu ya mungkin ya teman-teman ya. Tapi bisa dilihat di data spesifikasinya, tapi kurang lebihnya segitu. Karena memang makin sempit. Nah, ini video situasi kondisi dari sekitar dam Serandaan dilihat dari udara ya, dengan drone ini ya teman-teman ya. Saya menerbangkan dari sisi timur, mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan bermanfaat ya. Jadi yang sering menanyakan kapan direkam, ini direkam tanggal 20 Maret 2025. Jadi perkembangannya mungkin tidak akan terlalu banyak karena fokusnya sekarang adalah meninggikan tanggul dan menutup celah tanggul. Demikian video saya kali ini. Jika ada kurangnya saya minta maaf. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.